teman-teman semua. Jadi ada 9 per hari ini jenazah yang ditemukan ya, sampai dengan tadi malam. Memang tadi malam sampai tadi pagi ini tidak ada penemuan jenazah, bukan berarti tim tidak bekerja. Diputuskan mulai semalam sampai pagi ini fokus kepada pembersihan lokasi dan alat-alat berat masuk semua, kemudian material yang besar-besar ya, reruntuhan beton dan lain-lainnya ini berusaha dikeluarkan. Tentu saja ada titik-titik yang sudah diidentifikasi oleh Basarnas dan tim. Di situ ada korban. Nah ini jangan sampai itu terkena pada saat pembersihan. Dan kita yakin ya, yang ada di ruangan ini kita yakin bahwa hari ini pasti ada tambahan daripada korban-korban yang menyusul, karena sudah diidentifikasi titik-titiknya, tinggal diambil saja. Memang dari mulai tadi malam sampai sekarang ini kita fokus untuk pembersihan material sehingga pada saat mengambil jasad itu tidak mengalami kesulitan. Nah mungkin yang kedua saya minta untuk identifikasi ya, identifikasi apakah dari Puskris maupun dari DPI, silakan menyampaikan informasinya. Silakan dari Puskris dulu. Terima kasih Pak Kabadan dan Pak Direktur Ops Basarnas dan Bapak-Bapak di rapat pagi hari ini. Kami menyampaikan Pak Kaban bahwa dari kemarin siang sampai tadi malam, betul yang disampaikan oleh Pak Direktur Operasional Basarnas, bahwa memang ada 9 mayit yang dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan Alhamdulillah kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman DVI dan juga Pak Kadis Provinsi Jawa Timur, Pak Kadiskes, Prof Erwin. Dan juga kemarin juga ditinjau oleh Bu Gup, Bu Hovifah. Dan beliau sangat apresiasi, dan juga tadi malam sudah dilakukan semacam menyampaikan sesuatu oleh dokter ahli forensik, yaitu Dr. Wahyu, bagaimana cara menginvestigasi mayat tersebut. Dan Alhamdulillah Pak Kaban, kami laporkan masyarakat menerima dengan baik, mayoritas mereka menerima dengan baik. Selanjutnya untuk pada hari ini kami juga sudah siapkan Pak Kaban tata cara ambulans sesuai dengan nomor yang dilanjutkan, yaitu nomor 10 sampai sekian, dan juga teman-teman PSC 119 dari Dinas Kesehatan Sidoarjo sudah siap siaga dan juga beserta teman-teman ambulan. Demikian Pak Kaban. Baik, terima kasih. Dari DPI silakan menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat Kepala BPP, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir yang kami hormati pula. Izinkan kami menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh tim DPI. Sampai dengan hari ini kami telah melakukan pendataan dari keluarga korban, yaitu ambil data antemortem sebanyak 57 orang. Kemudian kami telah mengambil sampel DNA dari korban sebanyak 9 jenazah. Kemudian kami juga sudah mengambil sampel dari keluarga korban sebanyak 57 pasangan orang tua korban. Kemudian sesuai dengan guideline DVI bahwa identifikasi yang tidak terbantahkan dan sah secara hukum ada primer dan ada sekunder. Kalau primer ada 3
Yang pertama adalah sidik jari. Jika sidik jari antara pembanding dan jenazah match, berarti teridentifikasi. Jika dari sidik jari tidak ditemukan, maka yang kedua adalah gigi. Jika gigi tidak ditemukan, dan itu sudah kami lakukan, pengambilan sampel DNA 9 jenazah yang sedang ada di Rumah Sakit Bayangkara Samsuri, Surabaya, dan sampel DNA pembanding dari orang tua, pagi ini sudah diterbangkan ke Jakarta. Pagi ini sudah diterbangkan ke Jakarta. Sesuai SOP, hasilnya 2-3 minggu, tergantung dari tingkat kesulitan juga ekstraknya daripada sampel, tergantung juga apakah ada beban lain yang diperiksa, karena Pusdokes Polri seluruh Indonesia hanya memiliki satu lab DNA, yaitu di Cipinang. Jadi menerima pemeriksaan DNA dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah guideline-nya sekunder. Sekunder ada 2. Jika didapatkan tanda-tanda medis yang ada di jenazah dibandingkan dengan tanda-tanda medis selama korban masih hidup yang kita dapat dari orang tua dan keluarga melalui data antemortem. Tetapi di dalam sekunder ini tidak bisa satu, harus ada tambahannya. Tambahannya adalah properti. Properti diantaranya akan digali dari pihak keluarga atau yang lainnya. Dalam hal ini, kalau di pondok tentunya pada saat itu keluarga tidak ada yang tahu. Jadi harapannya yang selamat akan memberikan keterangan bahwa menyaksikan rekannya atas nama si A menggunakan diantaranya songkok seperti apa, baju seperti apa, sarung seperti apa, bahkan sampai kepada merek, kemudian nomornya berapa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Jika sekunder itu didapatkan 2, maka itu bisa dikatakan teridentifikasi. Untuk saat ini, setelah dilakukan identifikasi maraton, sudah selesai, dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pencocokan data dari antemortem yang dilakukan oleh tim antemortem mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini yang berada di lokasi sekitar pondok, kemudian minta informasi dan lain sebagainya, padahal semua sudah kami jelaskan kepada pihak orang tua yang kami data. Kalau ada info apapun ada di dalam grup. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi jelas ya, tadi disampaikan oleh Pak Nafan ya. Ini memang identifikasi ini butuh waktu. Tidak seperti kalau kita mengidentifikasi korban yang lain. Karena itu tadi, yang menjadi korban ini adalah putra-putra yang masih kecil. Umurnya belum akil balik lah istilahnya. Sehingga tentu saja data-data seperti sidik jari, KTP, ini belum ada gitu loh. Tetapi saya yakin timnya DPI dan Inapis ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Akan berusaha semaksimal mungkin agar proses identifikasi ini bisa dikerjakan dengan secepat-cepatnya, ya, dengan sejelas-jelasnya. Nah, tentu saja ini juga butuh waktu saja, tidak ada kesulitan sebetulnya. Nah, saya masuk ke tahap berikutnya, ya, nanti silakan ditanggapi. Untuk masalah personil, kita lihat tidak pernah kekurangan dengan kerja 24 jam. Alat berat juga masuk, sudah disiapkan semua. Tentu saja tidak seperti membalik sebelah tangan, atau istilah kita orang Jawa tuh bukan Bandung Bondowoso. Sehari bisa clear, sehari bisa tuntas. Ini kejadiannya menimpa bangunan yang cukup besar, materialnya cukup banyak. Nah, sehingga meskipun hari ke-6 ini tidak tuntas, maksudnya belum selesai, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan dan tidak bekerja.
Nah, mungkin yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini adalah terkait dengan psikososial kepada masyarakat yang keluarganya hilang. Ini sejak awal, ya, sejak hari pertama sudah diberikan pengertian. Setiap langkah berikutnya yang kita lakukan itu selalu dikomunikasikan dengan masyarakat atau ahli waris atau keluarganya yang menjadi korban. Dan rata-rata dengan komunikasi yang baik ini mereka menyadari dan selalu bekerja sama dengan kita. Tetapi dalam perkembangannya ada sedikit ya yang terjadi. Tadi disampaikan oleh Pak Nafan, oleh Pak Dirop. Ini justru keluarga-keluarga yang mengaku dekat, bukan keluarga inti, kakak, paman, sepupu yang datang kemudian hari, bukan dari hari pertama. Seolah-olah paling tahu terkait dengan musibah ini dan menuntut macam-macam. Tapi itu yang harus kita hadapi sebagai Satgas Penanggulangan Bencana. Nah, saya minta ini dibuat ya posko pengaduan terpadu. Nanti Pak Dandim, Pak Kapolres, Pemda, saya minta Pemda Sidoarjo, pemerintah provinsi, Jatim, ini melayani semua terkait dengan pertanyaan daripada masyarakat ini. Tentu saja tidak bisa dilayani semua keinginannya, kan kita negara hukum. Ada batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, tolong ini dijelaskan dengan secara baik. Saya minta penjelasan kepada masyarakat, pos-pos pengaduan ini harus semakin lama semakin baik. Jangan sampai kita ini direcoki atau disibukkan hal-hal yang bukan berkaitan dengan pencarian pertolongan korban yang utama ini. Ya. Jadi siapapun dilayani, dan tadi ada usul dari Kalaksa BPBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin sekarang sebagian daripada korban kan setelah ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, supaya di sini juga bekerjanya tidak terganggu ya, oleh warga masyarakat yang tadi saya sebutkan, bukan keluarga inti, tetapi meminta penjelasan ya. Dan juga beberapa kali di-expose di media sosial oleh para media ini ya, seolah-olah di luar itu mencekam gitu loh, seolah-olah ada kelompok masyarakat yang menggeruduk, yang berusaha meminta ini supaya kerja lebih cepat. Padahal itu 1-2 orang. Di lapangan ini semuanya sedang bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang ditemukan 2 hari ini sampai 9 jenazah. Dan hari ini juga akan kami pastikan, saya sebagai yang bertanggung jawab ya, Kepala BNPB, ini memastikan hari ini pasti akan ditemukan juga banyak jenazah, banyak jasad. Nah, mungkin ini yang saran dari Pak Gatot Subroto, Kalaksa, ini perlu kita sepakati. Iya, tolong nanti setelah ini mungkin beberapa keluarga di sana lebih nyaman. Di sana disiapkan tempat menunggu dan tenda yang lebih nyaman daripada posko ini. Ya, kalau kita mungkin yang penting bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi untuk warga masyarakat, apalagi yang keluarganya hilang, ini kita siapkan dengan maksimal. Dan yang berikutnya juga, tolong nanti dilaporkan ya dari pemerintah daerah, Kodim, Polres, mungkin dari pemerintah provinsi juga, terkait dengan logistik dan dukungan lainnya ya. Karena masyarakat yang mempunyai keluarga yang ditinggal ini kan sudah berhari-hari ini di sini, pasti 1-2 hari ini mereka tidak memikirkan dirinya, hanya memikirkan warga masyarakat yang masih hilang. Tapi seiring dengan berdirinya waktu, ini jangan juga sampai masalah logistik, makan, minum, air bersih dan lain-lainnya terabaikan. Ini menjadi satu bagian dari operasi keseluruhan dalam penanggulangan bencana. Sehingga jangan sampai ini yang hilang ditemukan semua, tapi masalah-masalah selanjutnya ini baru muncul. Nah, ini jangan sampai seperti itu, makanya dari sejak awal kita antisipasi betul itu. Itu ya, mungkin itu ya yang ingin kita sampaikan rapat kali ini, dan ini kita akan laksanakan setiap hari ya, sehingga kita progresnya setiap hari akan bisa diketahui oleh masyarakat, dan kita menjadi satu tim yang terpadu, tidak melihat
dari mana latar belakangnya, tetapi kita semua sepakat bahwa dalam penanganan bencana di Sidoarjo ini bisa segera selesai dan semuanya tuntas, tidak ada permasalahan lanjutan dan semuanya bisa selesai sesuai dengan harapan. Mungkin itu ya, kita tidak perlu rapat lama-lama ya, segera kita bekerja karena sudah masuk ke jam 9 lebih ini. Tapi untuk mungkin ada yang perlu dilaporkan terkait logistik, peralatan, kemudian tempat untuk masyarakat, kemudian psikososial, siapa yang tiap hari menerima masyarakat, silakan kalau ada yang akan menyampaikan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Kalaksa